Kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui program hilirisasi. Hal ini ditandai dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua yang digelar di Cilacap, Jawa Tengah, pada akhir April tahun 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar program ekonomi biasa, melainkan strategi besar bangsa Indonesia untuk keluar dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Ia menekankan bahwa selama ini Indonesia terlalu lama menjual sumber daya alam dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah justru dinikmati oleh negara lain. Menurutnya, langkah hilirisasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya alam Indonesia. Dengan mengolah bahan mentah di dalam negeri, Indonesia diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan pendapatan negara, serta memperkuat daya saing industri nasional di pasar global. Acara groundbreaking ini mencakup 13 proyek strategis yang tersebar di berbagai sektor penting, mulai dari energi, mineral, hingga pertanian. Total nilai investasi dari proyek-proyek tersebut mencapai lebih dari 100 triliun rupiah, menjadikannya salah satu langkah konkret terbesar dalam program hilirisasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa proyek-proyek ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari tahapan panjang yang akan terus berlanjut. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan hilirisasi ke tahap-tahap berikutnya, dengan cakupan yang lebih luas dan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Selain membahas ekonomi, Prabowo turut menyoroti pentingnya persatuan bangsa dalam menghadapi tantangan global. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, sehingga persatuan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas nasional. Di tengah situasi dunia yang masih diwarnai berbagai konflik dan ketidakpastian, Prabowo menilai Indonesia harus mampu menjaga stabilitas dalam negeri agar tetap fokus pada pembangunan. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak akan tercapai tanpa adanya keamanan dan persatuan. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa tujuan utama dari seluruh program hilirisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir pihak. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa pemerintah ingin memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata. Dengan adanya hilirisasi, diharapkan akan tercipta ekosistem industri yang kuat, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Program hilirisasi sendiri telah menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari yang berbasis komoditas mentah menjadi ekonomi berbasis industri dan nilai tambah. Dengan dimulainya pembangunan 13 proyek hilirisasi tahap kedua ini, Indonesia kembali menunjukkan optimisme dalam menghadapi masa depan ekonomi global. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional, tetapi juga membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di dalam negeri. Menurut kamu, apakah program hilirisasi ini benar-benar bisa membawa Indonesia menjadi negara maju? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk update berita terbaru lainnya. Saudara-saudara, hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia. Yang kita lakukan di banyak bidang dalam tahun pertama pemerintahan yang saya pimpin, yang kita lakukan adalah memperkuat fondasi yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden terdahulu, dari mulai presiden pertama sampai ke presiden ke-7. Saya tegaskan di sini,
kebangkitan suatu bangsa, nation building, keberhasilan suatu bangsa adalah perjalanan yang jauh, perjalanan yang berat, perjalanan yang tidak ringan. Dari sejak kita menyatakan kemerdekaan kita tahun 45, kita dihajar, kita perang. Perangnya tidak main-main. Kita berhadapan dengan negara-negara besar. Kita perang fisik dengan negara-negara besar. Pemenang Perang Dunia Kedua, Inggris, Belanda. Habis itu terjadi perang ideologi yang maha dahsyat. Kita menjadi ajang salah satu. Dua ideologi besar, komunisme lawan kapitalisme. Kita berada di tengah. Kita kena dampaknya. Saudara-saudara sekalian, dalam bumi kita di abad ke-20 dan ke-21 ini, bumi sudah semakin kecil oleh teknologi. Apa yang terjadi di belahan jauh bumi kita berpengaruh kepada kita. Kita tidak ikut-ikut. Apa yang terjadi di Ukraina berpengaruh kepada kita. Terjadi perang di Ukraina berpengaruh kepada harga jagung, harga gandum, harga minyak. Apalagi perang lagi di Gaza, apalagi perang lagi di Teluk Persia. Iran lawan Amerika Israel, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, ini menandai bahwa kebangkitan suatu bangsa perlu suatu kerja keras, kesinambungan, dan terutama untuk kesekian kali lagi saya menyampaikan keyakinan saya dari apa yang saya pelajari dari sejarah perkembangan dunia. Satu-satunya jalan menuju kebangkitan suatu bangsa yang berhasil adalah nasionalisme, adalah cinta tanah air, adalah persatuan nasional. Dan hal ini difahami, dimengerti oleh negara-negara besar, oleh negara-negara yang ingin jadi hegemon. Karena ini adalah sifat manusia. Semakin besar, semakin kuat, semakin ingin dominasi, semakin ingin menguasai. Saudara-saudara. Dan apa yang ingin dikuasai? Yang ingin dikuasai adalah kekayaan, resources. Kekuatan-kekuatan besar dunia pada saat itu datang ke Nusantara ini ratusan tahun yang lalu. Karena apa? Karena Nusantara kaya. Mereka datang ke sini mencari dan ingin menguasai kekayaan, ingin menguasai. Dari mana mereka kuasai? Dari menguasai rantai perdagangan dan menguasai fisik sumber-sumber kekayaan tersebut. Bangsa yang mau merdeka, bangsa yang ingin tetap merdeka adalah bangsa yang mampu dan berani, atau saya ulangi, harus berani dulu baru mampu. Ya. Yang berani dan mampu menguasai sumber daya bangsa itu.
Bangsa diberi karunia Tuhan luar biasa, bangsa itu tidak mampu dan tidak berani, akan miskin terus. Jadi saudara, bentuk keberanian antara lain adalah keberanian bangsa itu untuk menguasai sumber daya dan mengolah sumber daya itu di negaranya sendiri. Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur. Saudara-saudara sekalian, karena itu hari ini saya bahagia dan saya bangga. Saya terus terang saja, di awal pemerintahan saya sampaikan ke menteri-menteri, tolonglah saya jangan diundang groundbreaking. Saya sebetulnya anggap groundbreaking itu iya. Yang ingin saya datang adalah peresmian kalau sudah jadi. Tapi karena ini begitu banyak dan begitu penting, saya merasa saya harus hadir. Saya hadir untuk memberi semangat, memberi penghormatan kepada mereka-mereka yang menyiapkan proyek-proyek ini. Proyek ini tidak jatuh dari langit. Proyek-proyek ini adalah buah pemikiran, saya kira buah pemikiran belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Buah pemikiran, buah cita-cita, buah impian para pemimpin Indonesia, para teknokrat Indonesia, para ilmuwan Indonesia, sehingga wujudlah konsep-konsep ini. Kita tidak mau sekedar jual bahan baku. Kita tidak mau hanya menjual buah kelapa. Kita mau olah turunan-turunannya di Indonesia supaya nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia. Sudah terlalu lama petani-petani Indonesia, nelayan-nelayan Indonesia, buruh-buruh Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak. Sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia. Saya kira bangsa Indonesia tidak mau hal ini diteruskan. Dan saya sebagai mandataris, sebagai yang diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia, saya juga tidak mau meneruskan hal-hal seperti ini. Saya menginginkan sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Dan saudara-saudara, saudara-saudaralah adalah pelaku-pelaku utama
saudara-saudara yang di Danantara, saudara-saudara yang di BUMN, saudara-saudara sekarang adalah harapan bangsa. Saudara-saudara sekarang adalah patriot-patriot yang diharapkan rakyat kita. Para prajurit, para polisi adalah perisai, adalah bayangkara, adalah pelindung. Tapi kalian yang harus wujudkan itu. Saudara-saudara, saya menghimbau, saya menggugah kalian. Saya menggugah kalian. Kerahkan dari hatimu. Kerahkan dari hatimu cintamu kepada bangsa dan rakyat. Berbuatlah untuk bangsa dan rakyat kita. Ini kesempatan emas. Ini kesempatan emas. Kita sudah mengerti kekayaan kita. Kita sudah paham. Kita sudah lihat data-datanya. Sekarang tinggal kita mampu atau tidak mengelola. Sekarang saatnya para teknokrat. Sekarang saatnya para ilmuwan. Sekarang saatnya para insinyur, para profesor. Jadi profesor merah putih. Jadi profesor pembela rakyat. Jadi insinyur untuk bangsa dan rakyat. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menipu rakyat dan bangsa. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menutupi korupsi dan perampokan. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain. Kita tidak benci bangsa lain. Kita tidak mau rakyat kita miskin terus karena uang kita diambil ke luar negeri. Kalau saudara mau, silakan. Jangan ikut pemerintah yang saya pimpin. Pilih. Tiap manusia boleh pilih. Pilih bela rakyatmu atau pilih mengabdi ke yang lain. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik. Sepintar kau apapun, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya. Carilah orang lain. Jadi saudara-saudara, hilirisasi ini adalah hal yang bersejarah. Perjalanan suatu bangsa yang saya katakan lama, susah, ibarat long march. Ini long march satu bangsa. Long march satu bangsa. Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi, dibikin pemberontakan. DITII, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta. Terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah
Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Saudara-saudara, apapun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Jadi saya ke sini untuk menghargai pekerjaan kalian. Saya terima kasih semua pihak yang menyiapkan. Ini adalah usaha besar. Negara mana yang membuka hilirisasi? Berapa itu? 20, sudah 26 titik ya. Dan kita mungkin tambah lagi berapa titik? 6 titik. Tahun ini mungkin kita mulai mungkin 30, 40 proyek besar. Sebentar lagi kita akan resmikan 1000 koperasi merah putih. Kemungkinan 2-3 minggu lagi. Sesudah itu 2-3 bulan lagi kita akan resmikan lebih dari 25.000 koperasi. Koperasi bukan di atas kertas, koperasi fisik. Ada gudang, ada cold storage pendingin, ada gerai-gerai, ada kendaraan, banyak yang nanti akan punya pengering. Coba dibukalah dalam sejarah. Saya minta buka dalam sejarah. Buka dalam sejarah dunia. Ada nggak 25.000 atau 30.000 koperasi bisa dibangun dan diselesaikan dalam 1 tahun? Saudara-saudara, kita jangan jadi bangsa yang rendah diri. Minder. Selalu bangsa asing yang hebat. Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita. Banyak belajar MBG ke kita. Di mana ada negara bisa memberi makan lebih 60 juta orang, ya kan? 5 kali seminggu, yang ibu-ibu hamil diantar makan, orang-orang tua, lansia yang tidak berdaya diantar makan. Kasih lihat di mana, negara mana. Mungkin Tiongkok, tapi Tiongkok kita tahu dia sudah take off lebih dahulu dari kita. Saudara-saudara, jadi proyek-proyek yang tadi diumumkan ini baru awal. Ya. Kalau Anda perhatikan, kita olah semua nikel, boksit, bahkan batu bara, bahkan komoditas pertanian kita mau olah supaya nilai tambah ada di Indonesia, supaya kita bisa tambah makmur. Kita bisa, dan kemakmuran itu harus ke rakyat. Yang kaya tidak boleh 0,1% di atas. Kita terbuka. Indonesia harus untuk semua. Yang kuat monggo. Kita tidak anti orang kaya. Tapi orang kaya harus nasionalis. Bangsa Indonesia bukan ladang dan sawah untuk diambil kekayaannya dibawa ke luar negeri. Saya ulangi, bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain, tidak mau jadi ladangnya orang lain. Bangsa Indonesia ingin kekayaan Indonesia di tangan, dinikmati oleh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya bicara seperti itu. Dan saya bertekad untuk mencapai itu. Dan saudara-saudara adalah ujung tombak dari usaha besar bangsa Indonesia ini. Saudara-saudara,
kita sudah menghasilkan MBG puluhan juta dan kita akan teruskan sampai selesai. Banyak kekurangan kita selesaikan. Banyak yang takut ini berhasil. Tapi kita sudah merasakan manfaatnya. Petani-petani yang tadinya hasil panennya tidak terbeli. Begitu dia panen mangga, mangganya tidak diambil. Puso, rusak di kebun. Panennya tidak diserap. Tengkulak datang, banting harga. Tidak mungkin rakyat kita sejahtera. Sekarang kita rubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar off-take. Berapa yang dia hasilkan, berapa itu pun akan diserap oleh bangsa Indonesia. Di tiap desa ada SPPG, ada dapur. Kalau ada kekurangan, kita tindak. Secara garis besar, ini membangkitkan ekonomi. Satu dapur menciptakan 50 orang bekerja. Kalau nanti sudah berjalan 30.000 dapur, artinya 1,5 juta orang bekerja. Koperasi Merah Putih akan ada 81.000. Satu koperasi mempekerjakan 18 orang. 80.000 kali 18 Anda hitung sendiri. 1 juta sekian juga lebih. Jadi saudara-saudara, belum program-program kita yang lain, perumahan rakyat. Jadi tadi itu adalah untuk mengembalikan arus kekayaan yang keluar negeri. Kita balikan sekarang, kita gelontorkan ke rakyat. Apa yang salah? Apa yang salah kalau Presiden Republik Indonesia dan pemerintah yang dia pimpin ingin menggelontor uang kepada rakyatnya sendiri? Yang salah apa? Uang ini adalah uang yang kita hemat dari korupsi. Uang yang tadinya pasti dikorupsi, kita tahan, kita realokasi, kita gelontor ke rakyat. Salahnya apa? Saya merasa saya berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di pihak rakyat Indonesia. Siapa yang tidak di pihak rakyat, silakan. Saya selalu akan berada di pihak bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara.